Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala amma ba'dah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Seperti yang sedang marak sekarang dalam fenomena yang begitu viral, banyak sekali dari kita, apalagi ibu-ibu rumah tangga, tiba-tiba terjun ke dunia bisnis. Banyak alasan memang, salah satunya karena ekonomi yang semakin sulit, berniat untuk membantu suami dan mensejahterakan ekonomi keluarga. Tapi ada juga yang bertujuan untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Dan ada juga yang hanya iseng saja ingin mengikuti tren yang ada sekarang. Semua punya tujuan yang baik walaupun berbeda-beda. Tapi kadang kita tidak tahu bagaimana tata cara berniaga atau berdagang yang bisa disahkan oleh agama. Karena apa? Keabsahan atau kesohihan dalam kita berniaga itu akan berimbas pada halal dan haramnya pendapatan atau harta yang dihasilkan dari berdagang tersebut. Nanti hasil dari berdagang tersebut akan menjadi sebuah nafkah yang diberikan kepada anak dan keluarga kita. Berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, saya ingin mengulik satu hadisnya Kanjeng Nabi yang dikumpulkan dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-35. Di situ ada suatu hadis yang sangat menarik tentang tata cara berdagang yang mungkin kita tidak tahu atau belum pernah kita dengar hal ini dari orang lain atau di pengajian. Saya langsung bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi berkata, la tahasadu wa la tanajashu. Sekedar info saja bahwa ketika suatu lafaz mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu, maka itu mempunyai arti saling. Artinya apa? Di antara keduanya mempunyai hukum yang sama untuk melaksanakan hal tersebut, antara orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan. Saya lanjutkan, la tahasadu, bahwa kita tidak boleh untuk saling iri atau dengki. Yang kedua, wala tanajasu, kita tidak boleh juga dalam segi perdagangan itu meninggikan harga. Yang ketiga, wala tabaghadu, kita juga tidak boleh saling membenci. Wala tadabaru, kita tidak boleh saling mendiamkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, kita juga tidak boleh menjual beli sesuatu di atas tawaran orang lain. Itu tidak boleh. Kemudian lanjutannya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kita semua sebagai hamba yang saling bersaudara. Ada dua poin yang saya garis bawahi dalam hadis ini yang bersinggungan langsung dengan tata cara jual beli. Satu, yaitu pada lafaz wala tanajasu, bahwa seseorang tidak boleh menghargai barang dagangannya dengan lebih tinggi. Contoh seperti ini yang tidak boleh. Ada seorang penjual yang mengatakan bahwa harga pokok waktu dia beli
itu adalah 100.000. Sedangkan pembeli menawarnya 100.000. Padahal dia membeli hanya 50.000. Nah, dia mengatakan dengan berbohong bahwa ketika modal pokoknya itu 100.000, bertujuan agar pembeli membeli dagangannya dengan lebih tinggi. Itu berarti berbohong kan? Nah, seperti itu tidak boleh. Padahal kita sering sekali mungkin ada penjual yang mengatakan bahwa saya belinya tidak segitu, wong saya bahan pokoknya juga nggak segitu, lebih mahal. Padahal pembeli tersebut menawarkan dengan 100.000 itu dia sudah mendapatkan untung sebenarnya. Tapi dia ingin mendapatkan untung yang lebih tinggi lagi. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah lafaz wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Maksudnya apa? Seseorang tidak boleh menjual beli di atas tawaran orang lain. Contohnya seperti ini. Ada seorang penjual menyuruh pembeli gadungan. Tujuannya apa? Ketika ada pembeli yang asli datang ke dagangannya dan menawar dagangannya, tugas dari pembeli gadungan ini adalah menawar harga yang lebih tinggi daripada pembeli yang asli. Bertujuan agar apa? Pembeli mau membeli barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi agar si penjual mendapatkan untung yang lebih banyak. Itu juga tidak boleh dalam hal akad jual beli. Dan keduanya, baik tanajas ataupun yabai ba'dukum ala bai'i ba'din, itu semuanya ada unsur pembohongan. Dalam artian apa? Penjual membohongi pembeli. Supaya apa? Supaya membeli barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi. Dan mungkin hal seperti ini dianggap lumrah oleh seorang penjual sebagai trik yang sangat ampuh, dijadikan sebagai hal yang biasa untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dari penjualannya. Padahal di situ ada unsur kebohongan yang dia lakukan kepada pembeli. Maka dari itu saya sangat berharap kita semua bisa menjaga, walaupun hal sekecil ini akan menjadikan afsah atau sah tidaknya akad jual beli kita. Dan seperti yang sudah kami jelaskan di awal, ini akan berimbas juga pada halal dan haramnya harta yang kita dapatkan. Kiranya sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk pribadi saya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.